lalu dikembalikan. Assalamualaikum. Halo Sobat Pesona, kami pekan ini mengunjungi Sumatera Barat dan memulai perjalanan ini dari Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebuah lanskap Masjid Raya dengan arsitektur yang agung. Di bawah bentangan atap gonjong yang megah, masjid ini mencerminkan jati diri Sumatera Barat, di mana nilai budaya dan keislaman hidup berdampingan dalam keseharian dan budaya masyarakatnya. Dari sini kami menegaskan satu arah besar. Sumatera Barat adalah pendorong destinasi ramah Muslim utama di Indonesia. Perjalanan berlanjut menuju Bukit Tinggi, sebuah kota yang tidak hanya penting dalam peta pariwisata, tetapi juga dalam sejarah bangsa. Di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Bukit Tinggi pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Indonesia. Di jantung kota, Jam Gadang berdiri sebagai saksi perjalanan waktu. Tahun ini genap 1 abad usianya. Sebuah ikon yang tidak hanya menandai waktu, tetapi juga menyimpan memori kolektif masyarakat. Ini sebenarnya Jam Gadang ini kita promosikan bukan buat nasional lagi, sudah ke dunia, iya, internasional. Karena ada histori dari Belanda itu Ya. kan Pak. Dan juga kata duta besar Belanda, dia akan mengirim utusan dari kerajaan ke sini. Ini sudah mendaftar 40 negara literasi. Nah, tentu event inilah yang kami butuhkan Bu untuk mendukung acara ini, ya kan? Seperti yang kita ada kultural naik, ada seminar internasional, ya kan? Dan ada beberapa kegiatan lain. Tak jauh dari sana, Ngarai Sianok membentang dengan keheningan yang dalam. Ngarai ini terbentuk dari proses geologis selama ribuan tahun, sebuah karya alam yang dipahat oleh waktu. Keindahan yang bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kelestarian. Namun, perjalanan ini menentukan maknanya ketika kami tiba di Desa Wisata Koto Gadang, Kabupaten Agam. Sebuah desa yang tidak sekedar indah, tetapi syarat makna. Koto Gadang adalah ruang hidup sejarah, desa yang disebut tidak banyak berubah sejak tahun 1915, dengan penduduk yang memiliki keahlian sebagai pengrajin perak dan kain tenun yang menawan. Tapi dari sinilah lahir dan asal-muasal tokoh-tokoh besar bangsa, Sultan Syahrir, Agus Salim, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, hingga Rohana Kudus. Dan ketika Presiden Soekarno singgah di sini pada tahun 1948, beliau menuliskan kesan yang sederhana, tetapi sangat mendalam. Koto Gadang, kotanya kecil tetapi hatinya gadang. Sebuah kalimat yang merangkum jiwa besar dari desa ini dan dari Sumatera Barat itu sendiri. Harapan kita dengan kedatangan Bu Menteri dari Koto Gadang ini khususnya kedepannya dapat memberikan semangat kepada kita semua, khususnya masyarakat dari Koto Gadang ini, bahwasanya nagari yang sama-sama kita banggakan ini, pemandangan cukup indah ini ternyata menyimpan potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya alamnya, kemudian melahirkan tokoh-tokoh ke depannya. Tidak heran jika Koto Gadang menjadi pemenang Wonderful Indonesia Award 2025, karena desa ini bukan hanya destinasi, tetapi pengalaman sejarah, intelektual, dan budaya yang hidup. Perjalanan ini kemudian kami tutup di Istana Basa Pagaruyung. Di bangunan megah ini kita juga diajak memahami filosofi yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau. Tigo Tungku Sajarangan.
Sebuah konsep kepemimpinan yang menempatkan 3 kekuatan dalam satu kesatuan. Nini Mama sebagai menjaga adat, alim ulama sebagai penuntun nilai dan moral, dan cerdik cendikia sebagai penopang basis ilmu dan intelektual pemimpin. Inilah harmoni yang menjaga masyarakat Sumbar tetap kuat dan menjadi fondasi dari keberlanjutan budaya Minangkabau hingga hari ini. Istana Basa Pagaruyung sekaligus simbol yang kuat bahwa budaya adalah fondasi utama pariwisata Indonesia. Dan di sepanjang perjalanan ini ada satu hal yang selalu menyatukan semuanya, yakni rasa. Di rumah makan Lamun Ombak dan Sate Masyukur yang menyajikan aneka masakan dan penganan Minang, kita merasakan bagaimana kuliner Minangkabau telah menjadi identitas Indonesia di mata dunia. Karena itu, ini memantapkan langkah kami bahwa Sumatera Barat akan menjadi salah satu rumah bagi program Wonderful Indonesia Gastronomi yang akan datang. Terima kasih Iya, Bu Bang. Menteri Iya. yang sudah lama kita nanti kehadirannya dan Mak Syukur selama ini banyak dikunjungi oleh tokoh internasional. Pak SBY, Pak SBY, Pak Pak Jokowi. JK, Pak Jokowi juga. Nah, khusus itu dengan kehadiran Bu Menteri sekarang tentu apa menjadi suatu hal yang lebih memberikan dukungan Ya. kepada kita. Luar biasa tadi terkait dengan pengembangan pariwisata kita. Pak Prabowo sudah sampaikan bahwasanya cara yang paling murah, paling cepat memberikan kesejahteraan dan Sumatera Barat memiliki potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan kunjungan perdana ini Bu Menteri memberikan kepercayaan diri buat kita, apalagi ini di era pasca bencana. Dan kami percaya sekali pariwisata ini menjadi kekuatan ujung tombak leading sektor untuk membantu ekonomi Sumatera Barat, ya, bisa mempercepat pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap devisa nasional. Nah, inilah harapan kami ke depan, sehingga di sini bukan sekedar makan satenya aja. Sementara Padang Panjang, Buya Hamka dari Meninjau ke sini, Sultan Sahari lahir di sini. Saya berharapnya Ibu itu ke PDIKM atau ke Balai Kota, sehingga ini nanti bisa menjadi suatu rujukan destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat kayak Padang Panjang. Dan pada akhirnya perjalanan ini memberi satu keyakinan. Pariwisata adalah tentang cerita yang kita pahami, nilai yang kita rasakan, dan pengalaman yang kita bawa pulang. Dan Sumatera Barat memiliki semuanya.